laris manis laris manis ya. Bahkan Sanford kalau nggak salah spam glue Iya dia. di terakhir regular season sih rame ya kita ya. Lumayan rame. Iya, Cuman iya. kayak sekarang udah mulai mundur lagi. Kayak lebih ke Phobius, lebih laku ya kan. Badang, EXP. Mungkin conditional di mana ketika glue-nya udah naikin tapi ternyata dia nggak Ada bisa follow up. nge-grip gitu loh. Gak ada follow up juga, Ya. kayak kepisah jadinya dia Ya. malah jadi ditodong sama lawan-lawannya berempat berlima. Itu kayaknya bakal jadi pertimbangan ya, jangan sampai malah glue-nya malah ngebuat satu tim dari kedua tim ini ngelakuin blunder. Iya, apalagi kan sekarang udah mulai bermunculan assassin lagi ya, hero-hero lincah gitu Iya. kan susah ya kayaknya Lumayan buat susah. dipegangin sama glue. Tapi kalau Apalagi emang kan ada buat di-objektif. Baxia, Iya, boleh lah. boleh. Harusnya iya. Ya, Baxia. Tapi tiba-tiba di Baxia digeser. Link ternyata di respect dia. Iya, jungle Masih lagi kan? semuanya ya. Ya, tapi balik lagi masih ada Hanzo soalnya. Sudah Masih aman sebenarnya. Masih ada beberapa pertimbangan juga mungkin. Kalau misalkan emang mereka masih akan bermain dengan assassin. Lancelot. Lancelot juga bagus buat lawan Basya. Iya. keluar juga ya. Wah, kalau bicara tentang Kairi juga banyak banget sih. Kalau waktu hero comeback dia di SPS tuh Nolan. Hero Oh, comeback iya, iya. dia yang awal kalah, tiba dia main Nolan gitu. Langsung berubah. Iya, Tapi iya. susah sih di sini Nolan. Lumayan Susah ya boleh dibilang ya. Wah, diumpetin lagi. Bentar. Sinyal kah buat ngepick lastnya ke arah Fredrin? Bisa. Last pick Fredrin dengan komposisi kayak gini cici-nya bakal online banget soalnya. Iya betul. Iya kan? Kok kayak ada bau-bau ini juru taksir di sini. Apa tuh? Pekerjaannya Fredrin, appraisers. Oh, Juru juru taksir. taksir. Iya. Oh gitu. Di-translate. Iya. Gak kepikiran sih pala kontes itu. Kalau aku malah mikirnya kayak ini kan Granger ya, balik lagi Granger butuh timing yang begitu banyak untuk snowball. Sementara ya gimana cara menghentikan timing di semua tapi Yizun Shin. oke. Ini bukan perdana, pernah muncul, Iya. tapi kalah ya. Tapi kalah ya? Dan iya, aku merasa juga di sini Yi Sun Shin balik lagi ya, dia emang untuk mengumpulkan informasi. Masalah utamanya ya balik lagi, aku nggak ngeliat di Yi Sun Shin tapi di badangnya, badang Baxia ini harus dimaksimalkan banget karena RRQ kalau misalkan late game-nya benar-benar gagal untuk dijalankan, mereka baru online di atas menit 18 loh. Betul, dia butuh banget early game-nya ini Dia ya. butuh early game-nya banget. Karena kalau dari lihat hero-heronya juga Badang sama Baxia ya early game-nya nggak bantu banyak damage, paling dia cuma buat badan-badannya aja. Itu dia. Ditambah justru kanan yang harusnya early game yang enak buat ini beda. Ada Parsa dan juga ada Kalea. Nah, apakah akan berbelok lagi nih? Tadi kita udah sempat bilang kayak Fredrin, apakah ternyata tetap atau stick di Assassin? Dan Assassin yang tersisa mungkin masih ada Lancelot. Oke. Jadi dia terakhir yang Alpha. pakai Alpha. Tanpa Matilda, ingat. Ether kalau nggak salah. Oke, tapi ini dia untuk Alpha yang akan dimainkan. Ini bakal jadi game yang cukup menarik ya dengan surprise pick ke arah Yi Sun Shin. Dan kita bakal langsung lihat hasilnya. Apakah kita akan menuju ke dalam match point untuk Onyx jadi langsung saja Reja Romas dan Lim Kocho. Terima kasih banyak panelis. Dan itu dia Royal Derby. Pertarungan para raja. Yang dimana benar-benar unexpected untuk di game yang pertama, Lim. Setuju banget, tapi mereka harus riset Ji, dan muncul Yi Sun Shin. Kita melihat akan ada farming hero, tapi jujur ya gue ngerasa nih dari semua gameplay mendingan ya farming sekalian Yi Sun Shin. Yes, ini dia di match yang kedua, game yang kedua. Mampukah RRQ membalikan keadaan ataukah sang Raja Langit yang akan mendapatkan match point-nya? So, Velodrome, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Wah berkumpul ya, Sonic Kingdom semua berkumpul. Bukan hanya ada yang di dalam Ji, tapi yang di festival juga begitu ramai. Jakarta International Velodrome Oh, jadi tempat yang pas banget. Bukan ramai banget ini, semuanya udah mulai masuk ke dalam, memenuhi dalam Jakarta International Velodrome. Ya. Dan bahkan juga di luar festival, tapi Rich hampir ter-take down, first blood hampir di tangan dari pasukan Demonic dengan perang. Nah kemarin gue sempat bertanya-tanya juga, di era Parsha,
Kemana kah Valentina? Oke. Mobilitasnya tinggi dan enak juga untuk melakukan zoning burst damage. Ada Clear cepat. bisa ngambil Wither Extract-nya juga. Tapi lihat di depan sana Susujin. Apakah akan ada musik lambada kali ini? Flicker for defensifnya digagalkan tembakan. Ditabrak begitu saja. First blood dari Susujin. Berhasil menutup para pasukan dari tim Onyx. Meanwhile, they're about to bleed toy. Atau nowhere Sakaratul Maut. Wow, agresif ternyata ya. Bukan hanya farming, tapi ngelihat dari Yi Sun-shin, damage di awalnya, permainan pasif, ini membuat damage di awalnya itu cukup. Dan hati-hati. Farming ada dua. Yap. Jungle atau kill. Iya. Karena memang Yi Sun-shin juga adalah assassin. Makanya kayak mungkin aja nih dia bisa untuk galak di awal, tapi lihat rumput yang bagus-bagus kayak ini. Kebaca nampaknya Idok udah sadar. Ngomongin Idok yang udah sadar. Dan dia juga tahu dia bisa di-commit sama Kairi. Tapi as long covering terhadap Idok ini cukup. Jadi mereka harusnya gak worry. Lihat di arah top lane. Seperti akan ada team fight. Tapi Rich memilih untuk mendapatkan level 4 terlebih dahulu sebelum dia melakukan imitasi terhadap Venom Strike yang dimiliki dari seorang Sun. Setup dilakukan Onyx. Level yang kalah tapi Susujin akan kontes. Oke, Vision terlihat akan sangat jelas dan bahkan Retribution from Kairi. Susujin masuk terlebih dahulu. Sedikit terburu-buru nampaknya tanpa ada following up dari seorang Tyrant. Tapi dengan tidak adanya yang bisa di-cover, Tyrant bahkan membuat Ludwig Flicker Tyrant! Flicker Fist Break! Apakah worth it untuk Ludwig? Memanfaatkan tembok yang ada di lane knockdown. Membuat adanya efek stun, damage yang cukup. Dan ya agak beresiko memang ngelihat Yi Sun-shin yang mau melakukan kontes di awal. Bukan nge-mirror, bukan untuk cari farmingan di tempat lain. Tapi ya ini menunjukkan bahwa agresivitas dari RRQ gak bisa dianggap remeh. Susujin sih benar-benar masuk di saat tidak ada pengawalan apa-apa loh Lip di sana. Ya, setuju banget. First item ke arah Hunter Strike. Ya memang ini artinya dia gak mau farming, dia mau team fight. Ya dia mau menabrak siapapun yang ada di garis depan. Dan bahkan di depan sana dengan adanya gold yang dimiliki dari tim RRQ atas melepasnya satu turtle, ini berarti sebuah point kill yang cukup berimpact. Ya. Reset lagi karena sekarang temponya turun. Akan kelarin dulu dari semua pattern jungle-nya. Untuk para jungler entah itu dari RRQ, entah itu dari Onyx. Mungkin mereka akan bertemu lagi di objektif Neutral Turtle. Tapi jujur mid lane ini harus dikuasai. Vision sudah jelas terbuka. Di mana Keyboy berhasil mendapatkan sosok Purify dari Range. Tapi nampaknya Keyboy tertahan di depan sana. Idok menutup jalan seorang Kairi. Tapi damage-nya terlalu besar. Dan Spear of Alpha membuat Idok termakan. Masuk ke dalam turret dengan semua damage yang diabsorb. True damage dari Kairi itu yang tidak bisa dihindari lagi oleh Hidok. Jangan lupa ya, Baxia memang keras. Tapi untuk projectile, gak untuk true damage. Gak bisa ditahan sama sekali untuk Kairi. Sementara untuk the beauty, Yi Sun-shin. Untuk RRQ, so far gue ngeliat ini bukan permainan Yi Sun-shin yang kurang. Ini permainan Yi Sun-shin yang sangat-sangat baik. Entah itu dari pasifnya, entah itu dari temponya. Tapi ya balik lagi, RRQ butuh lebih dari itu untuk mengalahkan Onyx. Dan tapi late game tidak bisa dipungkiri sih, dia sangat kuat nantinya. Idok membuka vision terhadap seorang Ludwig. Di mana Keyboy sudah berada. Permasukan dari tim Onyx berhasil mendapatkan satu buah point kill dari Riz. Tanpa following up dari tebakan itu dia finish strike dari sosok Tyrant yang berubah segalanya. Tapi Savero out of nowhere berhasil membalikan keadaan. Dan bahkan Turtle bersama dengan double kill dimiliki dari tim Onyx. Porak-poranda RRQ dibuat tim Onyx. Masih menjadi tanda tanya. Yi Sun-shin untuk team fight kah? Iya. Gak ada farming sama sekali, bahkan lihat setiap ada objektif. Pasti ada jungle yang dicuri juga oleh Kairi. Bukan itu satu atau dua. Bukan hanya itu aja, tapi mereka seakan-akan membuka vision mereka sendiri. Dia yang ngasih tahu show positioning mereka sendiri. Ya terlalu agresif kah? Terlalu buru-buru kah? 2000 gold. Ini kita membahas dengan fighter yang digunakan oleh Kairi. Yang pasti udah kuat banget kan untuk ngasih damage di awal, ngasih badan di awal. Tapi Savero yang aktif. Gue rasa Toy dan Savero ini tipikal gold laner yang sangat-sangat mirip tapi bottom lane. Oke, menuju ke arah sosok Ludwig yang harus dimakan di telan. Toy yang berhasil mendapatkan satu point kill. Tapi dibalikan kembali Purify Gaming. Apakah Riz akan membalaskan kembali keadaan yang mereka miliki? Tidak mau terlalu terburu-buru. Tapi Riz dengan Tsunami Slam tanpa adanya Flicker. Apakah worth it, Lip? Harusnya untuk Creed, ya nggak ada masalah juga. Nextnya itu bisa untuk ditargeting. Nah Idoknya itu sebenarnya ya, kalau memang mau makan Idok itu bisa. Kairi damage-nya cukup. True damage gak bisa ketahan sama Baxia. Atau kalau nggak bawa Savero. Ada physical, ada magical damage dari Sun dan itu cukup untuk makan depan. Ini bukan Baxia jungle, levelnya kalah. Itemnya kalah.
Tavero sih dari tadi bebas banget ya. Sama Toy juga. Mau farming, mau ngedeliver damage. Dan kalau mereka mengejar Kiboy untuk kedua kalinya, mereka termakan apa yang diinginkan Onyx. Itu yang Onyx inginkan. Makan Kiboynya, telan Kiboynya, keluarin semua damage-nya. Biar bebas Sans, biar bebas Tavero, biar bebas Kairi. Iya, tadi ketika lu bilang bebas. Oh my god, Tsunami Slam. Menjegar Tyron, tapi nampaknya sudah fresh back. Satu flicker for defense, dan Tavero perintah Tsunami Slam. Oh, dibalikin! Berhasil membalikkan kembali keadaan. Satu poin kill yang sangat mahal. Pertukaran dengan Idol. Totally worth it. Tapi masalah utamanya adalah mereka tidak memiliki badan untuk bisa men-take over perfect turtle yang diberikan dari tim Onyx. Gak bisa digagalkan. Perfect turtle untuk Onyx. Ini sudah seharusnya dengan fighter yang diambil untuk jungle. Tapi Toy terlalu jauh kah? Oke, Sans membuka vision. Purify mencoba untuk digocek, tapi Sans termakan juga. Mau tidak mau. Kalau pertukaran dua ini akan cukup worth it, tapi kalau pertukaran satu ini gak worth it sama sekali. Dan itu dia. Double kill yang didapatkan Susujin. Walaupun dia harus tenggelam, setidaknya shutdown di tangan para pasukan dari tim Onyx. Gold memang masih diuntungkan oleh Onyx, tapi sedikit tarik mundur ketika 2 poin kill didapatkan dari bottom lane. Tapi ini terlalu memaksa team fight sih. Menurut gua Yisan-Shin ya tetap aja hero farming. Menangin levelnya, menangin itemnya, baru team fight. Tapi ternyata berbeda di tangan Setsujin. Yisan-Shin di bawah team fight 5-3-2. Ini angka yang sangat dahsyat loh untuk Assassin di awal. Oh, Rage megang lagi Lim, Tsunami Slam. Ya akhirnya ya, bukan Winter Strike lagi yang diambil. Tapi dia sadar kalau counter setup itu benar-benar dibutuhkan. Dairon akan bergerak dengan bebas nih untuk nge-targeting siapapun. Mungkin dari damage galurnya atau covernya. Ya, cukup menakutkan sih bisa kita bilang ya. Cukup menakutkan, tapi Lutfi bisa dibilang dari tadi menjadi bulan-bulanan warga, target utama. Mencoba untuk targeting ke arah belakang, cuma ada sosok dari Toy. Dari tadi Toy juga visionnya nggak terlalu jelas untuk Lutfi. Oke, War Axe untuk Cici dan juga Alpha ya. Ini klasik item. Queen Swing di item kedua, ada Dreadnought juga sebagai physical defense untuk Kairi. Ya Factor nggak bakal selamanya di belakang kan. Dan sakit banget kan. Damage dari pasif Yisan-Shin yang udah jadi War Axe Hunter. Endless Battle next item. Oke. Ini ada cooldown tambahan lagi. Maksimalkan cooldown agar threshold cepat. Spiral of Alpha berhasil dihindari Rinse. Tapi ngomongin true damage, ujungnya nanti bisa kita bilang Kiboy juga bakal hilang. Dengan menuju ke arah Lord yang pertama, Vision dari tim Onyx hilang. RRQ hilang, tapi laning management satu di arah bottom lane. Toy terlihat dengan sangat jelas. Keuntungan dari Susujin dengan Yisan-Shin adalah vision mereka jadi terlihat. Ya, kapanpun dibutuhkan, vision akan terbuka. Dan jangan lupa, ya bukan rumput ini nggak banyak. Lutfi bukan tipikal yang keras. Kairi bukan tipikal yang keras. Dan Kiboy nggak bisa bebas untuk masuk sembarangan. Punishment karena Kiboy sangat-sangat mungkin untuk dilakukan. Susujin, targeting utama bakal coba dihindari oleh Kairi. Tapi nampaknya Lutfi mencelakakan keadaan hilang. Tsunami Slam, terlalu open vision untuk Susujin di arah top lane. Menandakan tidak adanya retribution untuk tim RRQ. Sebenarnya Onyx juga, tapi ketika Onyx akhirnya masih hidup, pilihannya antara Lord dan juga orang. Ya, mereka bisa bait dari Lordnya, bisa usir seperti saat ini. Wow, lihat kali ini Idok coba untuk menghindari damage yang diberikan. Kiboy berada di depan, belum ada Tsunami Slam, memilih untuk mundur. Tapi lihat, para pasukan dari tim Onyx, mereka mencoba untuk memaksa mendapatkan point kill tambahan Final Strike. Karena belakang, flanking from Tavero. Ternyata terdeteksi oleh Dairon. Mau tidak mau dipukul mundur. Tapi dengan damage yang sudah keluar dan Susujin sudah kembali lagi ke lane after, ini akan menjadi kekuatan yang sama, Lim. Oke, seakan-akan terlihat ada Tsunami Slam. Tsunami Slam! Instant pick up menuju ke arah sosok seorang Kiboy dan juga Sun menjadi target utama. Meanwhile Kairi tetap menyelamatkan para pasukan dari tim Onyx dengan adanya Lot yang di tangan tim Onyx. 2000 gold difference, tapi dengan kehilangan 2 member, ini menandakan mereka kehilangan auto turretnya. Mid-nya terbuka. Buff bisa untuk di-invade, untuk membalikan gold. Ini sangat-sangat possible, tapi jangan lupa ada Lord sebagai PR. Iya. Tapi Lordnya dapat, Purple tetap didapatkan oleh Kairi. Ya, mereka kena usir juga tadi. Agak beresiko kalau mereka mau paksa untuk nabrak di depan. Sementara Lordnya, lihat RRQ nggak berani untuk ngambil resiko motong Lordnya. Melihat respawn time dari teman-teman Onyx, ini nggak akan keburu. Vision lagi terbuka. Ini di keunggulan dari Yisan-Shin. Emang udah nggak ada damage-nya. Tapi Vision itu lebih lama juga untuk mendetek
sama movement speed dari Hustle Gaming, Tsunami Slam, terus mendapatkan satu dari depan sana depan Kairi gagal dengan semua apa-apanya. Final Estek dibuka mundur oleh Idok, tidak bisa menahan damage yang diberikan pada pasukan dari Team Onyx. Idok tenggelam, terkubur di sungai. Team Onyx, mereka berhasil mendapatkan vision di arah bottom lane. Dengan Lord yang sudah segera hilang, tapi Super Wave ini masih ada. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru karena Suns satu-satunya artileri mereka yang nggak bisa ngedealer damage lagi. Iya. Bahkan lihat distansinya. Dia langsung menjauh untuk kontrol dari Marlen dan T-Boy. T-Boy, oh Sky Pister aktif. Membuat para pasukan dari Team Onyx. Satu persatu mereka tumbangkan. Ludwig nggak bisa untuk pulang. Wala si tempat Spear of Alpha. Full defensif. Kairi covering dengan Spear of Alpha-nya. Membuat Ludwig survive. Dikejar kan? Enggak, jangan mereka ulangi lagi. Pengejaran Iya. seperti itu. Pengejaran ya. Dari game pertama kita melihat ketika RRQ mengejar Onyx, disitulah adalah celah dari RRQ-nya sendiri. Tapi lihat yang dilakukan Sutsujin, inner turret di bagian top lane berhasil didapatkan. Secara garis besar, keuntungan gold dari Onyx ini turun loh 1000 lebih dari Lord yang didapatkan. Belum lagi Toy dengan Skypierce yang udah mulai nambah Yisansin untuk item keempat. Banyak item yang dituju. Bisa ke Malefic Roar mungkin, Blood of Despair. Itu bisa banget dan jangan lupa, gak ada pro laner pasti dari teman-teman Onyx. Wow, kalau gue lihat ya, dari Isanshin, kondisi kali ini, dia mau ke arah Malefic Roar. Dia benar-benar siapapun yang di depan dia, disabut pasti hilang. Karena gak ada yang keras banget juga by the way. Kayak gak ada tank pasti kan Iya, dari teman-teman Onyx. Gak ada yang pasti, karena BOD terlalu mahal. Mungkin item terakhir bisa jadi. Bisa jadi BOD bisa jadi Rose Gold. Ya, atau mungkin ke arah Winter. Ya cukup Bait? setuju. Winter, Immortal itu tipikal dari Isanshin banget. Tapi Council, Oh, Council, target belakang. Mereka langsung disengges, lihat Luffy langsung memberikan badan. Luffy tahu perannya di sini. Dan lihat, ternyata Keyboy membalaskan dengan adanya Council Gaming. Toy hampir menjadi target utama Keyboy, tapi dengan Keyboy tahu masih ada Purify, dia mengurungkan Nier. iya. Udah gak boleh ya. Tsunami Slam sebagai bait dari Purify aja itu udah berat banget. Apalagi posisinya akan terekspos, gak bisa kabur tapi udah ya. Oke, target Tsunami Slam. Terus ke arah Keyboy, Vision terbuka, Kairi belum masuk. Tapi nampaknya dengan ada Keyboy tanpa Tsunami Slam mereka terlalu berani. Dan itu dia, Kairi selalu menunggu momentum. Dengan Final Attack terlalu sakit membuat para pasukan dari tim RRQ memilih untuk disengage. Ya belum ada target yang pas. Idok pun terlalu keras tadi. Oh, Savero? Sobero! Burst damage from Rookie! Kali ini benar-benar menggetarkan Land of Dawn. Reach mencoba untuk menarik dengan Tsunami Slam imitasi. Ternyata berbalik kehilangan dirinya. Tapi cepet banget sih tadi. Karena momennya Suns langsung pakai flicker dan Lord sekarang terbuka. Onyx mereka melakukan setup. Punya Retribution, Spear of Alpha di depan sana. Tapi Keyboy langsung melakukan covering up. Menutup dengan jalan Final Outstrike. Tapi lihat Susujin. Distraction versus everybody. Susujin dive to deep. Masuk terlalu dalam. Susujin tidak bisa keluar dari kolam yang dimiliki dari Team Onyx. Bahkan Toy, The Lord King yang berhasil survive, nggak akan bisa berbuat banyak. Gak bisa ditutup langsung Luffy. Ada di bagian depan dan Lord untuk Onyx. Lord yang mahal. Sutsujin yang coba melakukan flanking tadi dengan damage yang sebetulnya udah sangat-sangat sakit. Sayangnya RRQ. gak dapat momen. What happened RRQ? RRQ apakah sekarang ketemu Kryptonite-nya kembali? Terburu-buru sih. Mungkin satu kata terburu-buru. Ketika coba untuk engage ke depan. Udah reset keduanya udah mundur. Tiba-tiba ada lagi serangan dadakan. Rins tiba-tiba maju. Yang itu mungkin teman-teman gak siap. Jangan sampai ngetilt. Ya. Tilting ini berat banget Lim. Kalau udah kena sekali, game ini akan terus seperti itu. Ya. Reset. Reset. Pelan-pelan. Penting banget reset. Oke, tapi dan Onyx. Ini juga tipikal tim yang tidak akan melepas impression. Tapi Keyboy, Council. Oke, Council Gaming. Keyboy hanya untuk gertak-gertak sambal aja. Dan ngomongin ke arah Lord di arah bottom lane. Nampaknya mereka harus clear dengan cepat juga. Prince, kalau dia punya Feather Extract, dia punya high ground. Tapi ya kita bisa bilang spammingnya tidak terlalu kuat lah. Tapi satu lane bisa dikontrol sih. Lihat, Yisanshin dari Sutsujin ada di atas jauh banget. Dan hati-hati split push bisa jadi winning condition loh nantinya. Oh tapi memang itu bisa terjadi. Mereka buka vision. Susujin Show membuat para Atasnya pasukan terus. dari Team Onyx dan diteruskan di arah top lane. Mencoba untuk melakukan recall para pasukan dari Team Onyx. Apakah mereka berhasil? Tapi satu turret tambahan. Keyboy tercancel dengan kondisi first pick yang dimiliki. Tapi tanpa ada damage membuat para pasukan dari Team Onyx mereka masih melakukan Tyrant. Fokus Carpet, gak melihat apa yang terjadi. Dan bahkan Toy gak bisa memberikan damage. Lihat,
Sutsujin Dikasih pulang. berhasil mendapatkan turret, tapi dia tidak berhasil untuk pulang. Ditempel terus-menerus, tapi hati damage. Oke, damage dan Suns mencoba one power situation dan Sutsujin dan gila Suns! What a play! One by one situation membuat Demonic berhasil mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Gila Suns! 2-0. Satu langkah lagi match point untuk sang Raja Langit, bahkan Rakyu tidak bisa berkutik sama sekali. Suns, satu nama banyak arti. Gila Ling. Voting langsung terjadi.